اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan maafkanlah kami. Sesungguhnya Engkau Maha menerima taubat, lagi Maha penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Sadam, dan seluruh para pendengar, para penggemar setia di seluruh tanah air Indonesia, Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, negara sahabat tetangga kita. Semoga kita semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya Bung Jebri selaku pembawa acara Radio Rasyakada dalam acara tanya jawab seputar dunia lain untuk Anda. Kali ini saya Bung Jebri selaku pemandu pembawa acara Radio RS yang ada akan membacakan salah satu atensi yang bernama Arif dari kota Cirebon. Lebih abdulnya akan saya bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Bung Jebri. Salam senggol-senggol, salam kenal. Saya Arif dari Cirebon, Bung Jebri. Saya suka sekali dengan acara tanya jawab seputar dunia lain yang ada di channel Sadam. Begini Bung Jebri, singkat saja Bung Jebri ya. Dulu kan saya pernah sebelum jalan, kalau nggak salah tuh jalan tol Mandala ya, rencana seperti itu. Barangkali sekarang sudah kelar. Jadi kalau tidak salah waktu peresmian saya juga datang ke Jakarta, karena posisinya memang ada di Jakarta. Saat itu saya bermain di tempat teman, karena memang terus terang kami pedagang. Kadang-kadang pulangnya sebulan sekali, kadang 2 bulan sekali, tergantung kondisi. Pada saat kami lagi liburan, jalan-jalan dengan kawan ceritanya Bung Jebri. Nah, pada saat kami dalam perjalanan kehujanan Bung Jebri, di situ kan ada kolong tuh, di atasnya kan jalan tol Mandala. Udah kami berhenti di situ karena hujannya terlalu lama. Kami sampai hampir ketiduran di situ. Mana mau ngopi, warungnya jauh, hujan deras. Akhirnya kami ngobrol-ngobrol satu sama lain, ketiduran di situ Bung Jebri. Kebetulan saat itu di kolong cuman kami berdua. Kami memang pakai motor Bung Jebri. Entah kenapa teman saya kan masih pulas tidur, saya nggak berani bangunin karena memang ya hujan juga masih deras, ngapain dibangunin, menurut saya begitu Bung Jebri. Tapi begitu saya melihat sesuatu sosok yang aneh, waktu itu memang di kolong itu kan ada semacam tembok miring begitu Bung Jebri yang ada di kolong. Jadi kami nyender enak banget itu, tinggal selemekin pakai koran lah begitu. Tiba-tiba begitu saya menengok ke atas, ada tokek Bung Jebri. Tapi tokek ini kok aneh, agak gede, barangkali 10 kali lipat daripada tokek umumnya gitu Bung Jebri. Cuman yang membuat saya bingung, si tokek itu kepalanya kok bukan kepala tokek Bung Jebri. Kepalanya ular gede, kepalanya pokoknya ular gede dah. Saya apal banget Bung Jebri, yang namanya tokek seperti apa saya sering lihat. Cuman ini ukurannya besar, tapi kepalanya ular. Itu yang bikin bingung saya. Aku pikir ini tokek lagi makan ular kali ya. Begitu saya perhatikan banget, benar Bung Jebri, itu kepalanya ular. Jadi badannya tokek besar, 10 kali lipat daripada ukuran tokek umumnya lah, seperti itu Bung Jebri. Di situ saya mau bangunin temen, gimana ya, serba salah. Hujan mana masih deras, biarin aja lah, tokeknya agak jauh ini. Jadi pas di posisi tembok miring tuh Bung Jebri, kalau ketika di kolong tuh ya, kan kebetulan atasnya kan agak tinggi nih, nggak tahu berapa meter ketinggian itu kolong. Yang di atas itu yang saya bilang
jalan tol Mandala. Nah, posisi dia binatang itu ada di ujung atas. Jadi kan miring, jadi saya nggak persis di atas saya karena kemiringan tembok itu, jadi dia ada di ujung deket di mana adanya nempel tanah. Nah, disitulah dia di langit-langit adanya jalan tol tadi. Begitu gak lama kemudian, Bung Jepri, akhirnya teman saya bangun. Kata teman saya bilang, lu gak tidur? Enak lu gak tidur, kata teman saya mengatakan demikian. Lantas, coba situ bersihin dulu matanya. Teman saya bilang, lu tumben lama ngapain bersih-bersih mata? Ya kan habis tidur kali aja ada kotoran di mata. Enggak, ini ada yang saya kasih tahu nih. Akhirnya apa, si temannya tunjukin ke atas. Dia kaget, wah kok tokek aneh banget sih, gede, kepalanya ular. Itulah Bung Jepri yang membuat kami ketakutan. Nggak ada orang lagi, mana hujan masih deras. Akhirnya apa, teman saya kan ketakutan banget tuh yang baru bangun tidur. Udah tenang aja, saya bilang gitu, kita jauh ini kok. Lantas begitu kami bergeser tempat, Bung Jepri, agak jauh dikit dah ke tengah pinggir jalan, karena kami kan agak jauh tuh trotoar, tapi saya agak di atas, namanya situ tempatnya agak tinggi, enak gitu buat duduk. Begitu saya baru geser berdua pindah tempat, dia menghilang, Bung Jepri. Mohon pencerahannya, Bung Jepri, siapa sih makhluk tokek besar kepala ular itu? Apakah ini sesuatu jadi-jadian apa ya? Kalau memang tokek biasa masa gede gitu banget, kepalanya juga beda lagi ular. Mohon pencerahan dan solusinya, Bung Jepri. Terima kasih atas jimatnya atas si saya. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudaraku yang ada di Cirebon, saudara Arif, mudah-mudahan Anda bersama kawan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih juga Anda telah bergabung di mana adanya radio RS yang ada, yang dibantu oleh Bung Jepri di channel Ayah Sadam. Untuk saudaraku Arif, mudah-mudahan Anda mendengarkan. Kalau memang Anda di Jawa atau di Cirebon, Anda bisa melihat di channel Ayah Sadam ya. Pencerahan dan solusinya Anda membutuhkan itu. Kalau di sana saya paham, karena saya hampir setiap minggu sekali saya melewati. Setiap minggu sekali saya ada hajat ruqyah daerah Pondok Labu. Karena posisi jalan itu antara Cilandak dengan Pondok Labu, seperti itu ya. Hampir setiap minggu saya melewati itu. Kalau jembatan yang maksud Anda itu kan jembatan untuk putar balik ya. Ada yang mengarah ke Cilandak, KKO, ada yang mengarah ke Pondok Labu, ada yang berputar balik kembali lagi ke Mokapi 1 maksud saya. Terus yang Anda lihat baru saja adalah, saya terangkan kembali ya saudara Arif, itu di seberang jalan sana itu kurang lebih 2 kilo dari jalan tersebut ada yang namanya Jalan Waduk Krikip. Karena dulu pernah saya meliput adanya kejadian-kejadian yang namanya penjaganya namanya nenek ya. Saya agak lupa di situ ada kontennya ya, Krikip ya. Jadi Jalan Krikip di situ memang direncanakan membuat jalan termasuk resapan, tempat resapan yang ada di Jalan Krikip. Nama jalannya yang lengkap adalah Jalan Waduk Krikip, karena memang sebelahnya daerah Krikip di Cilandak. Kenapa dikatakan waduk? Memang lokasi tersebut direncanakan dibuat waduk penampungan air seperti itu untuk menghindari banjir seperti itu ya. Nah, pada saat posisi di Cilandak tadi kan masuk dari KKO Cilandak ya, itu kan muter ke kiri kalau dari Cilandak. Itu sebelah kanan pas tikungan, itu situ ada pohon dapur, apa tuh namanya, pohon bambu.
ngeliput di situ. Ya, di situ memang dibilang patilasan. Begitu saya dobrak, ternyata bukan. Tapi tempat di mana orang hibrid, disitulah letaknya. Nah, kita kembali kepada objeknya, kepada saudara Arif. Bahwa yang Anda lihat adalah sosok binatang tokek dan berkepala ular. Ini ada hubungannya yang saya maksud tadi. Di Jalan Krikip, Waduk Krikip maksudnya ya, di Jalan Waduk Krikip. Karena di situ adalah penunggunya ular. Ular itu bukan ular biasa, memang ular jadi-jadian. Jadi di situ yang dikatakan penduduk dibilang tempat patilasan itu salah. Akan tetapi di situ adalah tempat memuja kepada ular. Wujudnya memang ular, tapi kalau sudah kedapatan dia akan bertemu aslinya. Wujudnya seperti nenek-nenek, ya. Nenek Gareng apa siapa di situ. Sebetulnya sebelumnya saya sudah punya konten yang ada di situ. Jadi yang Anda katakan sekali lagi, badannya tokek, kepalanya ular, itu ada hubungannya dengan yang ada di pohon bambu yang biasa buat pesugihan. Bukan orang situ, tapi orang jauh-jauh, orang situ yang nggak ada yang kenal. Makanya orang situ ngertinya tempat patilasan, padahal tidak ada makam, hanya pohon dapur aja subur. Memang tempatnya agak angker, situlah. Jadi orang dari mana-mana datang ke situ muja, nanti dia ketemu aslinya, yaitu Nenek Gareng. Nanti pada saat Anda berhasil, misalnya orang yang hibrid, nanti dia ular, wujudnya ular. Nanti dia kembali lagi wujud manusia biasa, seperti kayak Nenek Gareng. Nenek Gareng itu punya dua peran, ular dan Nenek Gareng, seperti itu, ya. Kembali lagi kepada saudara Arif. Kalau Anda masih penasaran, Anda juga bisa melihat konten-konten yang judulnya Nenek Gareng, ya. Di situ nanti Anda tahu, karena berhubungan dengan tempat tersebut. Jadi binatang tersebut bukanlah binatang biasa, tapi binatang jadi-jadian yang menyerupai tokek berkepala ular. Jadi dia punya dua nyawa. Biasanya orang hibrid tergantung dapatnya apa, tapi di situ memang objeknya ular, seperti itu, ya. Barangkali Bang Arif kurang puas, Anda bisa bolak-balik melihat di konten-konten keterangan saya, ya, atas pencerahan ini. Dan solusinya, ya, kita sebagai seorang muslim, baca-bacalah kalau Anda menemukan sesuatu, minta perlindungan kepada Allah, ya. Baca surat Yasin atau ayat kursi yang simpel aja, ya, surat Al-Fatihah, Anas, seperti itu, dan Sulaiman, ya. Insya Allah aman. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia. Baru saja kami memberikan satu pencerahan dari seorang Arif, bahwasanya diketahuinya adalah satu sosok makhluk tokek raksasa yang berkepala ular. Disitulah tidak lepas dari salah satu penghuni di pohon bambu yang ada di Waduk Krikip, sebagai tempat di mana untuk memuja orang-orang jauh hadir di situ, di mana adanya di atas jalan tol tersebut namanya Jalan Mandala, Tol Mandala. Di bawahnya kita arahnya bisa ke Cilandak, bisa ke Pondok Labu, dan bisa lurus ke Pasar Minggu, seperti itu, ya. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, bagi di Jakarta, Jakarta Selatan, dan negara tetangga kita. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu jala kami harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi besok di waktu yang sama dengan tanya jawab seputar dunia lain. Apabila ada salah-salah kata, saya pribadi, Bung Jepri, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syarrika wan nar. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahu